Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Nur Ain dengan NIM 2421407002. Di sini saya akan menjelaskan tentang najis yang merusak air dan najis yang tidak merusak air. Secara umum, air terbagi ke dalam dua kategori berdasarkan jumlahnya, yaitu air sedikit dan air banyak. Ukuran standar yang digunakan dalam mazhab Imam Syafi'i untuk membedakan keduanya adalah 2 kullah, yaitu kira-kira setara dengan 270 liter. Jika kurang dari 2 kullah, maka ia tergolong air sedikit. Dan jika mencapai 2 kullah atau lebih, maka tergolong air banyak. Apabila najis jatuh ke dalam air yang kurang dari 2 kullah, maka air tersebut langsung dihukumi najis meskipun tidak terjadi perubahan pada rasa, warna, atau bau air tersebut. Ini adalah sikap kehati-hatian dalam menjaga kesucian, karena air sedikit mudah tercemari dan tidak cukup untuk menghilangkan najis secara menyeluruh. Namun, apabila najis yang masuk ke dalam air sedikit tersebut mengubah salah satu dari 3 sifat air, yaitu rasa, bau, atau warna, maka tidak ada perbedaan pendapat lagi bahwa air itu menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Berbeda halnya jika najis masuk ke dalam air yang berjumlah 2 kullah atau lebih, maka syarat tambahan agar air tersebut dihukumi najis yaitu terjadinya perubahan sifat air. Jika najis tidak merubah sifat air yaitu rasa, bau, ataupun warna, maka air tersebut tetap dianggap suci dan menyucikan. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i dan didasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang artinya jika air mencapai 2 kullah maka tidak membawa najis kecuali bila berubah salah satu sifatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Namun, terdapat pengecualian terhadap jenis najis tertentu, misalnya bangkai hewan kecil yang tidak mengalir darahnya seperti lalat, nyamuk, semut, atau kumbang. Jika jatuh ke dalam air dan mati di dalamnya, tidak menyebabkan air menjadi najis selama tidak mengubah sifat air. Ini didasarkan pada hadis sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, jika lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang dari kalian, hendaklah ia mencelupkan seluruh tubuhnya lalu mengeluarkannya, karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya ada penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini dapat dipahami bahwa lalat yang mati di dalam air tidak otomatis merubah air menjadi najis karena hewan-hewan seperti ini tidak memiliki darah yang mengalir sehingga kenajisannya tidak berpengaruh besar. Kemudian dalam kasus air yang mengalir, para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i, terutama qaul qadim atau pendapat lama Imam Syafi'i, air yang mengalir tidak najis meskipun najis masuk ke dalamnya selama tidak terjadi perubahan pada salah satu dari 3 sifatnya. Ini karena air yang mengalir senantiasa bergerak dan tidak menetap pada satu tempat, sehingga najis tidak cukup kuat untuk mempengaruhi keseluruhan air. Terdapat juga kasus air yang digunakan untuk mencuci najis, misalnya air bekas mencuci pakaian yang terkena najis. Jika air tersebut tidak mengalami perubahan sifat atau tetap jernih, tidak bau, dan tidak berubah rasa, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Sebagian mengatakan air itu tetap suci tetapi tidak menyucikan, dan sebagian lagi mengatakan menjadi najis. Ini merupakan masalah ijtihadiyah, bisa ditafsirkan berbeda tergantung situasi dan jenis najisnya. Dalam hal ini kita juga perlu memahami prinsip dasar bahwa kesucian air bukan hanya ditentukan oleh sifat fisiknya, tetapi juga oleh kemampuan air tersebut untuk menghilangkan najis atau hadas. Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'i sangat ditekankan pentingnya memperhatikan jumlah air, apakah terjadi perubahan atau tidak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.